Kita bangsa yang kuat, nggak bisa diinjak-injak. 그런 경기가 안 나와야 된다고 지금도 생각하고 있고요. 첫 경기가 만약에 This is Indonesian Team FIFA World Cup Qualifier 2026. Sama-sama satu tim, all together all the time. Today, we die for each other. Setelah Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen bikin ulah Romeni resmi perkuat timnas Indonesia, Wak Haji, sapaan akrab Ragnar Oratmangoen, bisa dibilang, agen rahasia, yang dimiliki PSSI. Lewat kedekatan yang dimiliki dengan beberapa pemain keturunan, Ragnar Oratmangoen dapat mengajak pemain-pemain itu untuk memperkuat timnas Indonesia. Korban pertama, dari Ragnar Oratmangoen adalah Kelvin Verdong. Di akun Instagramnya, Ragnar Oratmangoen membagikan foto dirinya saat satu tim dengan Kelvin Verdong. Foto ini kemudian disandingkan dengan foto Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang bersalaman dengan Kelvin Verdong pada Selasa 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kelvin Verdong dan Jens Raven dikonfirmasi Erick Thohir sedang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Diharapkan sebelum FIFA Matchday Juni 2024 dimulai, Kelvin Verdong dan Jens Raven sudah resmi mendapatkan paspor Indonesia dan berpindah federasi dari KNVB ke PSSI. Bagaimana dengan hubungan Ragnar Oratmangoen dan Ulah Romeni? Dua pemain ini sama-sama berstatus Akademi NEC Nijmegen. Meski beda angkatan, Ragnar Oratmangoen lebih tua 3 tahun, hubungan mereka terhitung dekat. Dalam pengakuan Ragnar Oratmangoen, dirinya sudah membujuk Ulah Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, keputusan membela skuad Garuda atau tidak pada akhirnya ada di tangan Ulah Romeni. Ulah bicara ke saya sedang memikirkan tentang itu, dinaturalisasi menjadi WNI, dengan baik-baik. Ia bilang senang sekali mendapat dukungan dari banyak orang, Indonesia, kata Ragnar Oratmangoen. Ini, berpindah ke warga negara A, hal yang harus dipikirkan baik-baik tentunya. Ia bilang kalau sudah memilih, Indonesia atau Belanda, akan memberitahu saya. Saya pun selalu memberi masukan kepadanya, lanjut pesepak bola 26 tahun ini. Tentunya, pilihan ada di Ulah Romeni dan saya juga tidak mau memaksanya. Saya sering cerita kepadanya soal timnas Indonesia. Jika dia gabung timnas Indonesia tentu itu hal yang hebat, tegas Ragnar Oratmangoen. Seperti kata Ragnar, hal luar biasa jika Ulah Romeni mau memperkuat timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia membutuhkan penyerang tajam seperti Ulah Romeni untuk menghadapi negara-negara top di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, menyebut bek tengah timnas U23 Indonesia, Justin Hubner bakal absen lawan Irak. Timnas U23 Indonesia bakal berduel lawan Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Duel tersebut bakal dilangsungkan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, 2 Mei 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kabar tersebut disampaikan oleh AFC dalam laman resminya. Justin Hubner bakal absen membela timnas U23 Indonesia karena akumulasi kartu kuning. Justin Hubner mendapatkan kartu kuning saat timnas U23 Indonesia kalah 0-2 dari Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Justin Hubner mendapatkan kartu kuning pada menit ke-90. Satu kartu kuning lagi yang didapatkan oleh Justin Hubner datang saat laga lawan Yordania, kartu kuning tersebut didapatkan pada menit ke-63. Pada laga perempat final lawan Korea Selatan, Justin Hubner tidak mendapatkan hukuman kartu kuning sama sekali. Dalam laman resminya, AFC menulis Justin Hubner bakal absen bersama Rizky Ridho. Mantan pemain internasional Republik Korea, yang telah membuat sejarah dengan memimpin tim debutan hingga saat ini, juga harus menghadapi tidak tersedianya bek tengah Rizky Ridho, tulis laman resmi AFC. Dan Justin Hubner, yang merupakan komponen kunci dari sistem pertahanan 3 bek mereka, lanjutnya.
Tentu, pernyataan laman resmi AFC bertentangan dengan regulasi resmi turnamen Piala Asia U23 2024. Aturan tersebut ditulis dalam pasal 54.1.4 regulasi resmi turnamen Piala Asia U23 2024. Dalam pasal tersebut, setiap pemain yang baru mengantongi 1 kartu kuning dari babak penyisihan hingga babak perempat final tidak akan membawa hukuman tersebut ke semifinal. Setiap pemain atau ofisial peserta yang menyelesaikan babak grup dan perempat final dan hanya menerima 1 peringatan tidak boleh meneruskan peringatan tersebut ke semifinal, tulis pasal 54.1. 4 regulasi resmi dari Piala Asia U23 2024. Niat mulia Martin Paes untuk timnas Indonesia, siap diterbangkan ke Qatar? Gantikan Hernando atau cuma dukung timnas? Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat, di Piala Asia U23 saat ini, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas, bahkan hingga di luar stadion, tukas Martin Paes. Martin Paes, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah melakukan pengambilan sumpah di Jakarta, Selasa 30 April 2024. Sumpah dilakukan di kantor wilayah, Kanwil, Kemenkumham DKI Jakarta dan dipimpin Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya. Saya sangat bangga. Ini adalah momen besar, bersejarah, bagi saya. Momen yang membahagiakan untuk dibagi bersama masyarakat Indonesia. Saya sangat bangga dan tidak sabar untuk memulai bermain bersama timnas Indonesia, kata Martin Paes. Pemain kelahiran Belanda itu tidak hanya memiliki keinginan untuk bermain bersama timnas Indonesia. Namun, dia juga berniat untuk menjadi panutan dan contoh untuk generasi muda. Semuanya sudah jelas untuk Juni nanti, kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia, dan itu adalah target utama saya, dan bermain sebanyak mungkin, kata Paes, serta memberikan dampak bagi timnas, di dalam dan di luar lapangan. Karena saya juga ingin menjadi contoh, teladan, bagi generasi yang lebih muda, para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal yang saya tahu, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa dilihat, di Piala Asia U23 saat ini, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas, bahkan hingga di luar stadion, tukas Martin Paes. Paes adalah kiper kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998. Saat ini kiper dengan tinggi 191 cm itu bermain di Liga Amerika Serikat, MLS, bersama FC Dallas. Paes memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Jelang Indonesia U23 versus Irak U23, Shin Tae-yong, Sentil, AFC. Shin Tae-yong menyentil Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, jelang pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 antara Indonesia U23 versus Irak U23 di Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Kamis malam WIB 2 Mei 2024. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut masih belum bisa menerima sepenuhnya kepemimpinan wasit saat Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan U23 di babak semifinal. Wasit Shen Yinhao asal Cina yang memimpin jalannya laga memang membuat Shin Tae-yong protes dan berbuah kartu kuning. Karena menurut Shin Tae-yong, kepemimpinan wasit ini akan jadi krusial bagi jalannya pertandingan. Anak asuhnya yang kerap dirugikan bisa jadi bermain tidak maksimal karenanya. Di laga semifinal, masih banyak yang saya pikirkan, para pemain sudah main bagus, tapi ada beberapa situasi, terutama karena peluit wasit, takdir laga bisa berubah. Jadi itu sulit juga bagi saya dan tim saya, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan. Shin Tae-yong meminta AFC untuk berbenah soal wasit demi perkembangan sepak bola ke depan. Dia ingin tak ada pandang bulu dan AFC selalu berada di posisi netral kepada setiap tim. Di masa depan, jika AFC ingin mengembangkan sepak bolanya, harus ada rasa hormat yang mereka berikan rata kepada semua tim dan pemain. AFC harus netral pada semua tim, saling menghormati, bukan tanpa alasan. Mantan pelatih timnas Korea Selatan menyentil AFC.
Dia mengaku sudah melihat rekaman video pertandingan berulang kali, dan keputusan wasit ada yang mengganjal. Saya juga melihat lagi video ulang laga beberapa kali, dan berdasarkan pengalaman saya jadi pelatih, intinya saya hanya ingin minta AFC bisa menghormati semua tim di Asia, sehingga tim yang bertanding bisa saling respek juga, ujar Shin Tae-yong. Menghadapi Irak U23 akan jadi sangat penting bagi Indonesia U23. Kemenangan akan membawa Garuda Muda lolos ke Olimpiade 2024 Paris. Harapan Shin Tae-yong, AFC mendorong perbaikan kualitas wasit. Timnas U23 Indonesia sudah bisa kembali diperkuat Rafael Struijk saat menghadapi Irak dalam perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Sementara itu, Sergio Ramosnya Indonesia akan menjadi pemimpin lini belakang Garuda Muda menggantikan Rizky Ridho. Timnas U23 Indonesia tak boleh lama-lama meratapi kekalahan 0-2 dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024, Senin, 29 April 2024. Sebab, Indonesia belum tersingkir dari turnamen kelompok umur ini. Masih ada laga perebutan tempat ketiga yang sangat penting untuk dimenangkan oleh Garuda Muda. Jika mampu memenangi pertandingan tersebut, Indonesia akan lolos otomatis ke Olimpiade 2024. Perlu diketahui bahwa juara, runner-up, dan peringkat ketiga Piala Asia U23 akan langsung lolos ke Paris. Sementara peringkat 4 harus menjalani babak playoff menghadapi Guinea untuk memperebutkan satu tiket terakhir. Indonesia sendiri akan melawan Irak di babak tersebut. Irak juga gagal lolos ke final setelah kalah 0-2 dari Jepang. Duel Indonesia versus Irak akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kabar baiknya, Indonesia sudah bisa kembali diperkuat oleh winger andalannya, Rafael Struijk, saat menghadapi Irak. Sebelumnya, pemain Ado Den Haag itu harus absen karena akumulasi kartu. Kembalinya Struijk ke dalam skuad diyakini bakal mengatasi masalah lini depan tim Merah Putih. Saat menghadapi Uzbekistan, penyerang-penyerang Indonesia kesulitan untuk menembus rapatnya dinding pertahanan lawan. Jika masalah lini depan sudah teratasi dengan comeback-nya Struijk, tidak dengan sektor belakang. Kapten sekaligus bek andalan Timnas U23 Indonesia itu akan absen dalam pertandingan tersebut karena kartu merah yang dia dapat saat melawan Uzbekistan. Pemain tersebut adalah Justin Hubner, yang dijuluki sebagai Sergio Ramosnya Indonesia oleh pecinta sepak bola tanah air. Hubner memang telah membuktikan kualitasnya sejak tampil menghadapi Australia di fase grup. Sementara untuk pengganti Rizky Ridho, Komang Teguh diyakini adalah opsi terbaik. Dan kabarnya Elkan Bagot akan datang? Ataupun Komang Teguh tercatat telah menjadi starter dalam 2 pertandingan Piala Asia U23 edisi kali ini. Timnas Indonesia bakalan menghadapi Irak di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23, sekaligus satu slot ke Olimpiade Paris. Banyak yang bertanya, kenapa Bagot meledak ikut ke Qatar? Sesuai beberapa tulisan di media, Bagot tidak bisa dibawa ke Piala Asia U23 karena jadwal bentrok dengan Liga Inggris. Dan sebelumnya telah dikonfirmasi oleh klubnya bahwasannya Elkan Bagot dalam keadaan cedera, tetapi dia sekarang sudah sembuh. Saat ini Bagot sudah menyelesaikan masa pinjamnya di Bristol Rovers, sehingga apakah bisa O2 ke Qatar? Indonesia bisa diuntungkan apabila Elkan Bagot bisa perkuat timnas, dan akan menggantikan sang kapten Rizky Ridho Ramadhani yang sedang absen akumulasi kartu atau kartu merah, saat dia melanggar keras pemain Uzbekistan, saat pertandingan semifinal kemarin. Tim nasional Indonesia U23 akan melawan Irak untuk perebutan juara 3. Piala AFC U23 yang merebutkan satu slot ke Olimpiade. Sesuai regulasi, pendaftaran pemain untuk AFC Cup U23 paling lambat 6 jam jelang pertandingan pertama fase grup. Pertanyaan sekarang, apakah PSSI sudah mendaftarkan Elkan Bagot ke Federasi AFC atau tidak? Pada saat pendaftaran masih dibuka dulu? Kalau tidak jadi, dipastikan Bagot tidak bisa bergabung melawan Irak semifinal esok. Kalau sudah didaftarkan, masih ada untuk perkuat timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 esok, akan. Tetapi, menurut kabar yang beredar, jika Indonesia harus melalui fase playoff Olimpiade lawan Guinea,
Semoga saja tidak, timnas bisa menambah pemain baru, sehingga Bagot dan pemain lain bisa bergabung, kabar sedang kami konfirmasi.